Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Primawirawan dari 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang teks sejarah dari mulai pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah, struktur teks sejarah, fungsi teks sejarah, unsur pembangunan teks sejarah, nilai-nilai teks sejarah, dan kebahasan dalam teks sejarah. Dimulai dari pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah. Teks sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, menceritakan tentang fakta dan kejadian yang ada di masa lalu. Kedua, jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Yang B, struktur teks sejarah. Ada pengenalan situasi atau orientasi. Seperti pengarang mengenalkan setting cerita baik waktu, tempat, peristiwa maupun suasana seperti apa. 2. Pengungkapan peristiwa. Yaitu peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan maupun kesukaran para tokohnya. Yaitu menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian bisa berubah kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik yang bisa disebut atau sebagai klimaks. Disinilah bagian cerita yang paling menebarkan. Kenapa? Di sini akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya, bisa meninggal atau seterusnya. 5. Penyelesaian atau resolusi. Sebagai wujud atau kondisi terakhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Ada koda yang terakhir, yang keenam. Ini berupa komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Yang C, ada fungsi teks sejarah. Fungsi teks sejarah yaitu ada fungsi edukatif, fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Dari fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam memperbaiki perilaku. Fungsi rekreatif yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang pada si pembaca tersebut. Ketiga, fungsi inspiratif bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Ada fungsi instruktif, yaitu sebagai alat dalam pembelajaran. Yang D, yang keempat, unsur pembangun teks sejarah. Ada intrinsik, ada tema, ada amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan latar atau alur. Ada intrinsik, yaitu kebesaran permintaan penokohan, corak penceritaan, unsur keberagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Yang kelima, nilai-nilai teks sejarah. Ada nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam satu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Kedua, nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika moral. Ketiga, nilai agama. Nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan
tata pergaulan antara individu dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu nilai kebahasaan dalam cerita sejarah. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah pada umumnya memiliki 7 poin kebahasaan, yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit itu yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda 2. Dan kata kerja yang menunjukkan tutur langsung. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ya, segitu saja pengertian dari teks sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.